Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya Ulfa Izmilia dari kelas PSI 602 akan membahas mengenai analisis jurnal NIMX dengan judul jurnal yaitu The Effectiveness of Interactive Digital Evaluation Training for Improving Teacher Skills in the COVID-19 Pandemic Period. Pada pandemi COVID-19 mendorong institusi pendidikan untuk beralih ke pembelajaran daring. Namun, hal ini terkendala terkait keterampilan tenaga pendidik menggunakan teknologi, sehingga diperlukan sebuah pelatihan untuk mengatasi hal tersebut. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelatihan yang dilakukan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek efektif dalam membantu guru memahami cara memperkelas daring menggunakan Google Classroom dan memanfaatkan quizzes untuk membuat quiz interaktif. Serta bertujuan pula untuk mengevaluasi bagaimana kualitas pelatihan tersebut berjalan melalui kuesioner yang diberikan. Penelitian ini dengan desain penelitian yaitu pre-test post-test eksperimental desain kuantitatif dengan model project based learning yang sesuai dengan untuk guru. Penelitian ini diikuti oleh 67 guru dari SMA 1 Jombang selama 5 hari, yang mana 2 hari secara tatap muka dan 3 hari secara daring dengan menggunakan quizzes dan Google Classroom. Pada teknik analisis datanya sendiri menggunakan gain score dan average indicator of the training. Kuesioner digunakan untuk mengevaluasi 7 teknik evaluasi, 7 aspek yaitu relevansi, materi, pelaksanaan, pelatih, kemudian fasilitas, komitmen, dan kesinambungan. Dari pelatihan tersebut berhasil meningkatkan kemampuan guru secara signifikan, yang mana skor pretestnya itu sebesar 66,7 dan post-testnya itu 88 dengan endgain sebesar itu 6,63 yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan guru. Dari 7 aspek yang dievaluasi, 6 diantaranya masuk dalam kategori yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa materi, trainer, kemudian metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan mendukung hipotesis efektivitas pelatihan secara deskriptif. Namun, diperlukan analisis inferensial, dan desain kontrol untuk memperkuat klaim kausalitas. Namun, pada aspek fasilitas, mendapatkan nilai yang baik yang sedikit lebih rendah dibanding aspek lainnya, yang mencerminkan adanya kendala infrastruktur sebagai hambatan utama. Terkait teknik analisis dan interpretasi hasil. Dalam jurnal menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain pre-test post-test eksperimental design, yang mana cocok untuk mengukur efektivitas suatu pelatihan dengan memberikan kondisi dan sebelum perlakuan. Dalam penelitian ini, peneliti dapat melihat perubahan kemampuan guru setelah mengikuti pelatihan. Namun, terdapat beberapa kelemahan seperti tidak adanya kelompok kontrol, sehingga sulit mengetahui apakah peningkatan tersebut disebabkan oleh pelatihan atau faktor lainnya. Penggunaan Google Classroom sebagai LMS dan quizzes sebagai alat evaluasi daring sesuai dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh, yang mana aplikasi ini sudah umum digunakan dan dapat meningkatkan interaktivitas, kemudian efisiensi dalam proses pembelajaran. Terdapat 2 teknik analisis data, yang mana yang pertama itu gain score, yang digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta dari pretest dan post-testnya. Rumus endgain sendiri digunakan untuk menormalisasi peningkatan skor, memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai seberapa besar peningkatan yang terjadi secara relatif terhadap potensi peningkatan maksimal. Dalam penelitian ini, teknik ini dinilai sangat tepat untuk mengukur efektivitas intervensi pendidikan, yang mana tak hanya meninjau selisih skor mentah, tapi juga memberikan indikator yang lebih valid mengenai proses pembelajaran yang terjadi. Kemudian, jenis yang kedua yaitu average indicator of the training, yang mana digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek pelatihan yang mana berdasarkan persentase.
penggunaan presentasi dan kategorisasi merupakan metode standar dan efektif untuk menjadikan hasil evaluasi kualitatif dari pelatihan dalam format kuantitatif. Kemudian, analisis interpretasi hasil. Yang poin pertama itu dukungan hipotesis. Hipotesis yang pertama itu mengenai efektivitas pelatihan digital dalam meningkatkan keterampilan guru. Gen score sebesar 0,63 dengan kategori medium yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan pada peserta pelatihan setelah pelatihan dilakukan. Dengan kenaikan dengan skor post-test menjadi 88,7 yang menunjukkan bahwa pelatihan tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi dan pembelajaran. Hal ini mendukung hipotesis bahwa pelatihan digital interaktif efektif dalam meningkatkan keterampilan guru. Kemudian hipotesis yang kedua itu penerimaan teknologi oleh guru. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memiliki persepsi yang positif terhadap hampir semua aspek penelitian. Banyak peserta memberikan penilaian sangat baik di berbagai kategori yang menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya berhasil meningkatkan kemampuan peserta, tetapi juga disusun dengan baik. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa aspek yang lain yang dinilai baik gitu. Dari data evaluasi tersebut mendukung temuan dari yang mana juga didukung oleh temuan dari Gen Score yang menunjukkan bahwa efektivitas pelatihan dipengaruhi oleh kepuasan dan penerimaan peserta terhadap kualitas keseluruhan program, yang mana menyiratkan bahwa teknologi yang digunakan dalam pelatihan diterima dengan baik dan dianggap berguna oleh peserta. Kemudian interpretasi logis. Dari hasil Gen Score dan hasil evaluasi aspek penelitian saling mendukung dan konsisten, yang mana peningkatan kemampuan yang terukur didukung oleh tanggapan positif peserta terhadap penelitian yang diberikan. Kemudian, jurnal juga secara logis membahas mengenai hambatan yang muncul selama pelatihan berlangsung, yang mana hal ini menunjukkan objektivitas dalam melaporkan hasil, termasuk tantangan yang dihadapi. Kemudian yang penting dalam menjaga kredibilitas penelitian. Dan rekomendasi yang digunakan terkait dari hambatan yang terjadi itu merupakan aspek logis dan praktis berdasarkan hambatan ditemukan. Secara umum, teknik analisis yang digunakan telah tepat yaitu, namun masih terdapat beberapa kelemahan pada aspek metodologinya. Untuk interpretasi hasil sendiri dilakukan secara logis dan didukung oleh data empiris yang konsisten. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, diperlukan penambahan analisis statistik inferensial serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan dan generasi hasil penelitian. Sekian untuk pembahasan mengenai dari hasil analisis jurnal yang telah disediakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.